Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang cerita rakyat. Ada beberapa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga fungsi, yang keempat jenis, yang kelima macam-macam, dan yang terakhir unsur-unsur cerita rakyat. Baiklah, kita akan mulai satu persatu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita mulai dari yang pertama, pengertian cerita rakyat. Ya, ini pengertiannya. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Kemudian ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya ya. Yang pertama, disampaikan secara lisan. Ini disampaikan secara lisan ya. Kemudian yang kedua, turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya. Nih. Kemudian yang keempat, kaya nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi atau variasi. Yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Nah, itu pengertian dan ciri cerita rakyat. Kita lanjutkan tentang fungsi atau kegunaan cerita rakyat. Yang pertama, fungsinya sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat. Yang keempat, sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Sebagai hiburan, cerita itu dongeng, bisa menghibur. Kemudian sarana pendidikan, ingin menyampaikan pesan dan amanat. Biasanya ditunjukkan di watak dan kepribadian para pendengarnya. Bisa bermanfaat. Di situ ada amanatnya dalam cerita rakyat itu. Jadi bermanfaat. Kemudian penggalang rasa kesetiakawanan di antara masyarakat yang menjadi pemilik cerita tersebut. Jadi ada rasa memiliki masyarakat tersebut. Kemudian pengokoh nilai sosial budaya. Jadi di masyarakat banyak cerita-cerita itu menjadi pengokoh, menjadi kokoh nilai sosial budaya di masyarakat tersebut. Kemudian jenis-jenis cerita rakyat. Ini ada pendapat dari William R. Bascom dalam bukunya James Dhananjaya 1991 halaman 50. Cerita rakyat dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu mite, legenda, dongeng. Mite adalah cerita atau prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah
dianggap suci oleh empunya. Biasanya mite ditokohkan oleh dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau bukan di dunia yang seperti kita kenal sekarang ini dan terjadi di masa yang lampau. Kemudian legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci, berbeda dengan mite. Ya. Kemudian dongeng, prosa rakyat yang dianggap benar-benar oleh yang punya cerita, dan dongeng tidak terkait waktu atau tempat. Ya, kita lanjutkan. Tentang macam-macam cerita rakyat. Yang pertama, legenda. Merupakan cerita rakyat yang memisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Misalnya, contohnya Maling Kundang, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sage merupakan cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Syariah, Melayung. Yang ketiga, mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan lain-lain. Kemudian fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya cerita si kancil yang cerdik, kancil dan buaya, dan lainnya. Kemudian paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya anjing yang loba, semut dan belalang, hikayat Mahabharata, dan lain-lain, hikayat Ramayana, dan sebagainya. 6. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik masing-masing dilukiskan secara humor. Jenaka. Nah, berarti ini jenaka di sini maksudnya humor. Contohnya Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pender, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalamnya cerita lagi. Nah, jadi dalam cerita ada cerita. Contohnya 1001 Malam. Kemudian yang kedelapan, parabel. Merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contohnya kisah sepasang slop dan benda mati. Kemudian unsur-unsur cerita rakyat. Unsurnya ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama unsur ekstrinsik adalah tema. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang, pokok pikiran pengarang, atau ide pokok permasalahan. Tema, jadi pokok pikiran yang menjadi dasar yang dipakai oleh pengarang dalam membuat karyanya. Kemudian yang kedua unsurnya adalah alur. Merupakan jalan cerita. Alur ada 3, alur maju, alur mundur, alur gabungan. Kalau yang alur maju berurutan dari peristiwa pertama atau awal sampai akhir. Kemudian kalau alur mundur menceritakan kembali yang sudah dilewati atau masa lampau. Kemudian alur gabungan yaitu campuran antara alur maju dan alur mundur. Kemudian unsur yang ketiga adalah latar.
keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar itu ada 3. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Latar waktu, di latar waktu tempat itu gabungan. Maaf, bukan gabungan. Latar tempat merupakan bangunan fisik menjadi tempat terjadinya peristiwa dalam cerita atau lokasi terjadinya peristiwa. Kemudian latar waktu biasanya berkaitan dengan waktu atau masa ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian latar suasana, yaitu yang berkaitan dengan keadaan psikologi yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalan cerita. Yaitu suasananya menyedihkan, menyenangkan, menggembirakan, dan seterusnya. Kemudian unsur yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku, sedangkan penokohan adalah wataknya. Antara penokohan dan tokoh itu menjadi satu. Nah, kemudian watak atau penokohannya ada 2, protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang berfungsi memberikan simpati, empati, melibatkan diri secara emosional terhadap tokoh tersebut. Tokoh yang disikapi demikian disebut tokoh protagonis, memberikan simpati atau empati. Antagonis ya. Kemudian yang kedua antagonis. Tadi yang protagonis, maaf. Yang memberikan simpati dan empati adalah protagonis. Kemudian yang kedua antagonis, tokoh yang berfungsi menimbulkan konflik dan berposisi dengan tokoh protagonis atau berlawanan dengan tokoh protagonis. Kalau yang protagonis memberikan simpati atau empati, kalau yang antagonis menimbulkan konflik. Kemudian sudut pandang. Kedudukan pengarang dalam cerita, cara pandang pengarang, setiap pengarang memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda. Ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama, ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang kedua, juga menggunakan sudut pandang yang ketiga. Jadi maksudnya di sini adalah penulis itu sebagai orang pertama atau menjadi orang kedua atau menjadi orang ketiga. Kalau menjadi orang utama, jadi penulis itu menjadi tokoh utamanya. Nah itu. Kemudian yang unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan pengarang. Maksudnya setelah membaca cerita rakyat tersebut, pesan apa yang kita dapat dari cerita itu? Ya, itu unsur intrinsik, berarti unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian ada unsur lain, yaitu unsur ekstrinsik, berarti yang di luar. Yaitu karya sastra atau cerita, namun yang terjadi atau yang membentuk cerita itu tapi di luar, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu biasanya terdapat pada agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain. Maksudnya di sini pengarang yang beragama satu dengan pengarang yang beragama beda, nah itu beda ceritanya. Kemudian politik, yang berpolitik, kemudian moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, jiwanya, sosial budayanya, bagaimana pengarang itu tidak ada di dalam cerita itu, tapi mempengaruhi hasil cerita tersebut. Demikianlah pembahasan tentang cerita rakyat materi kelas 10.
yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.